Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat, ada sukacita, haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali di pagi ini. Mari kita persiapkan untuk menerima renungan pagi kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur, semalaman telah berlalu, kami menikmati tidur dengan baik. Pagi hari ini, sebelum melakukan seluruh aktivitas kegiatan kami mau lebih dulu mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Mendasari bagaimana kami harus hidup sepanjang hari ini, khususnya tatkala kami menghadapi persoalan. Biar firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan. Kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini terambil dari Markus 4 ayat 40 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Nah, saudara, dari pertanyaan ini saya jadikan sebagai tema renungan pagi ini, yaitu mengapa kamu ketakutan? Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, waktu itu para murid setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itu sebabnya seharusnya mereka yakin Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka, pasti Tuhan selalu menjaga dan tidak membiarkan mereka mengalami kecelakaan. Namun saudara, walaupun para murid satu perahu bersama-sama dengan Tuhan ketika menyeberangi Danau Galilea, mereka begitu ketakutan hingga berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Saudara bisa lihat pada ayat 38. Mereka merasa Tuhan tidak peduli atas keadaan mereka, di mana perahu mereka terombang-ambing karena angin sakal begitu keras sekali dan hampir menenggelamkan mereka. Mereka sadar bahwa Tuhan ada satu perahu dengan mereka, tetapi toh mereka tetap ketakutan. Coba saudara, renungkanlah perkara ini. Tuhan seperahu dengan para murid. Dia begitu dekat di sisi mereka. Namun mereka sangat ketakutan. Tampak jelas bahwa para murid ketakutan bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan jauh dari mereka, tetapi karena hati mereka lah yang jauh dari Tuhan. Sebab itu Tuhan bertanya, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Nah, saudaraku yang saya kasihi, mari kita lihat diri kita sendiri. Bukankah kita pun seperti para murid itu, saudara? Terucap di dalam hati. Kadang kita berkata, "Asalkan Tuhan di dekatku, hal seberat apapun aku sanggup melakukannya. Aku sanggup memikulnya. Aku sanggup menghadapinya." Pertanyaannya, sungguhkah demikian, saudara? Ternyata ketika kita menghadapi suatu pergumulan yang cukup berat, sepertinya tidak ada jalan kelepasan. Kita mengalami ketakutan luar biasa. Sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Kok bisa gitu, saudara-saudara? Nah, saudaraku, ketika jalan yang harus
teramat sulit kita hadapi. Bukankah kita ragu-ragu? Nah, saudara-saudara, itulah kehidupan kita kalau kita mau jujur mengatakan. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya dengan pembacaan ayat Mas tadi dengan pertanyaan, mengapa kamu takut? Belumkah kamu percaya? Pertanyaan ini bukan hanya kepada para murid pada waktu itu, tetapi juga untuk semua saudara. Mengapa kamu ketakutan, anakku? Belumkah kamu percaya juga kepadaku? Bukankah aku selalu menyertai engkau karena aku Immanuel, yang artinya engkau tahu, aku beserta dengan engkau. Bukankah aku gembala yang baik selalu menggembalakan engkau, mataku selalu memandang tertuju kepadamu. Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Agaknya bukan jika Tuhan dekat, maka kita sanggup menanggung beban, sebab tidak sedetik pun Tuhan pernah jauh dari kita. Melainkan jika kita dekat dengan Tuhan, bukan jika Tuhan di sisi kita, maka kita berani menghadapi resiko. Sebab Tuhan selalu beserta kita. Melainkan jika kita percaya dan bersandar padanya, maka kepada kita pun patut dipertanyakan, belumkah kamu percaya? Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini, sesaat pun Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kitalah yang seringkali ragu dan menjauh daripada Tuhan. Amin. Tuhan, ampunilah kami. Engkau beserta dengan kami, tetapi kami mengalami ketakutan. Izinkan kami mendengar firman-Mu di saat pagi ini dan Roh Kudus menyadarkan kami sehingga kami tidak lagi mengalami ketakutan karena Engkau selalu menyertai kami. Dan kalau Tuhan menyertai kami, siapakah yang dapat mengganggu-gugat kami? Terima kasih banyak Bapak untuk firman-Mu. Biar ini menjadi renungan di pagi ini yang menggerakkan iman kami untuk tidak takut menghadapi berbagai macam pergumulan. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, keluarga kami, anak-anak kami, semuanya. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati, supaya kami tetap mengalami pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai bertemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.